Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang tunanetra dan lain-lainnya. Saya semester 4, paralel 4, dan ini mata kuliah adaptif. Di sini saya ingin mempresentasikan 7 materi. Yang pertama tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, dan terakhir autisme. Di sini yang pertama yaitu tunanetra. Pengertian tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Adapun penyebab faktor tunanetra, yang pertama itu faktor endogen dan faktor genetik. Faktor yang sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Yang kedua, faktor eksogen atau faktor luar seperti penyakit dan kecelakaan. Ada cara mengajar seseorang tunanetra. Yang pertama yaitu prinsip individual, yakni suatu kondisi di mana guru harus memperhatikan setiap perbedaan yang dimiliki oleh peserta didik tunanetra. Yang kedua, prinsip pengalaman penginderaan, di mana siswa membutuhkan pengalaman nyata dari apa yang mereka dipelajari. Yang ketiga, prinsip totalitas pembelajaran yang diterapkan pada siswa tunanetra hendaknya menggunakan seluruh fungsi indera yang masih berfungsi dengan baik pada diri mereka. Prinsip aktivitas mandiri. Dalam prinsip ini proses pembelajaran bukan sekedar mendengar dan mencatat, akan tetapi juga ikut merasakan dan mengalaminya secara langsung. Adapun ada cara seseorang untuk olahraga bagi tuna netra, yaitu Goldbar merupakan olahraga yang khusus untuk menyandang tunanetra baik putra maupun putri dengan mengandalkan keterampilan, kecepatan, dan akurasi. Ketunawicara. Menurut Heri Purwanto dalam buku Ortopedagogik Umum 1998, tunawicara adalah apabila seseorang mengalami kelainan baik dalam pengucapan atau artikulasi bahasa maupun suaranya dari bicara normal sehingga menimbulkan kesulitan berkomunikasi lisan dalam lingkungan. Adapun penyebab tunawicara yaitu gangguan prenatal, yang kedua hereditas atau keturunan, yang kedua anoksia, dan yang kedua ini gangguan neonatal, yaitu prematur. Yang ketiga gangguan postnatal, infeksi meningitis radang selaput otak, dan infeksi alat pernapasan. Adapun cara mengajar tunawicara yaitu yang pertama, bicara harus jelas dengan ucapan yang benar. Gunakan kalimat kesederhanaan dan singkat. Gunakan komunikasi nonverbal seperti gerak bibir atau gerakan tangan dan lainnya. Gunakan pulpen dan kertas untuk menyampaikan pesan. Bicara berhadapan muka, latihan gerak bibir dengan cermin, latihan menggunakan bahasa isyarat. Cara mengajar olahraga tunawicara. Yang pertama lari, yang kedua bola. Lanjut ke tunagrahita. Pengertian tunagrahita adalah sebutan bagi orang-orang dengan kemampuan intelektual dan kognitif yang berada di bawah rata-rata dibandingkan orang pada umumnya. Kondisi ini biasanya terdeteksi sejak masa kanak-kanak tetapi bisa pula muncul ketika dewasa. Adapun penyebab, yaitu faktor penyebabnya tunagrahita adalah
faktor genetik atau psikologis ketika masih berada dalam kandungan. Bayi dapat mengalami gangguan kromosom atau penyakit bawaan dari ibu atau adanya pengaruh eksternal seperti alkohol, obat-obatan, dan racun yang mengaruhi pertumbuhan otak janin. Bayi yang pernah memiliki riwayat kejang juga berpotensi mengalami tunagrahita. Adapun cara mengajar untuk yang terkena penyakit tunagrahita itu yang pertama, direct introduction, merupakan metode pengajaran yang menggunakan pendekatan selangkah yang terstruktur dengan cermat dalam memberikan instruksi atau perintah. Yang kedua yaitu cooperative learning. Pembelajaran kooperatif ini menunjukkan pada berbagai macam metode pengajaran di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok kecil untuk membantu satu nama lainnya dalam memahami materi pelajaran. Yang ketiga yaitu peer tutorial, merupakan metode pembelajaran di mana seorang siswa dipasangkan dengan temannya yang mengalami kesulitan atau hambatan. Adapun cara mengajar tunagrahita dan cabang olahraga untuk tunagrahita ini adalah boce. Cara memainkan boce adalah melemparkan bola untuk menyentuh atau mendekati bola putih. Bola putih dalam boce disebut bola palina. Bola lemparan yang bisa menyentuh pada palina atau paling dekat jaraknya dengan bola palina inilah pemenangnya. Lanjut ke tunadaksa. Tunadaksa adalah kondisi substansial dengan jangka panjang yang mempengaruhi bagian tubuh seseorang. Kondisi ini dapat mengganggu dan membatasi fungsi fisik, mobilitas, stamina, atau ketangkasan pada penyandangnya. Adapun penyebab tunadaksa yaitu cerebral palsy. Cerebral palsy terjadi pada anak kecil dan merupakan sekelompok gangguan non progresif yang merusak otak, menyebabkan gangguan fungsi motorik. Yang kedua, spina bifida adalah kondisi yang terjadi ketika ada masalah dalam perkembangan sumsum tulang belakang bayi. Yang ketiga, cedera otak adalah kerusakan otak setelah yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor termasuk stroke, cedera kepala, alkohol, obat-obatan, kekurangan oksigen, atau berbagai penyakit seperti kanker. Yang keempat, cedera tulang belakang adalah kerusakan otak setelah cedera sumsum tulang belakang dapat mengakibatkan gangguan total atau sebagian dari fungsi sensorik dan motorik di tubuh dan anggota badan. Yang terakhir penyebabnya yaitu adalah kondisi neurologis yang menyebabkan seorang memiliki kecanduan kejang berulang. Adapun cara mengajarnya yang pertama yaitu goals. Anak mampu mempelopokkan berbagai bangun ruang sederhana, balok, prisma, tabung, bola, dan kerucut. Yang kedua, anak mampu menurunkan urutan benda-benda yang sejenis menurut besarnya. Yang kedua yaitu coordination. Yang coordination disediakan sebuah kotak hitam pergi dengan sisi depannya diberi lubang. Kira-kira besar lubang dapat dilewati oleh tangan orang dewasa. Setelah menggunakan media, anak mampu mengenali beberapa macam bangun ruang, menyebutkan beberapa nama bangun ruang. Kedua, masih terdapat beberapa nama bangun ruang yang belum dikenal oleh anak. Maka hal ini perlu ditindaklanjuti dengan cara mengajarkan anak tentang bangun ruang menggunakan media pembelajaran
dengan mengulang-ulang dalam menolak nama-nama bangun ruang. Adapun cara mengajar cabang olahraga tunadaksa, yang pertama atletik, yang kedua bulu tangkis, yang ketiga renang, yang keempat golbal, dan yang terakhir sepak bola. Lanjut ke tunalaras. Pengertian anak tunalaras atau anak dengan kelainan perilaku sosial. Tuna sosial adalah sebutan untuk individu yang terindikasi memiliki gangguan, hambatan atau berkelainan dalam hal mengontrol emosi dan perilaku hingga kurang mampu dalam mematuhi sikap, norma, atau nilai sosial yang berlaku di lingkungan masyarakat pada umumnya. Yang pertama yaitu penyebab tunalaras, aspek keluarga dan suasana di rumah. Yang kedua, orang tua bercerai. Yang ketiga, orang tua terlalu sibuk bekerja hingga mengabaikan anaknya. Yang keempat, kemiskinan yang membuat kebutuhan prinsip tidak terpenuhi. Yang kelima, aspek pergaulan dan suasana di sekolah. Yang keenam, tidak suka bergaul dengan teman-temannya. Yang ketujuh, sering diejek karena kekurangan dan kurangan yang ada pada dirinya. Adapun cara mengajar tunalaras, yang pertama yaitu materi diserahkan pada kemampuan akademik fungsional. Contohnya seperti pembelajaran mengenal nilai mata uang, penghitungan waktu, pengukuran pada mata pelajaran pendidikan matematika. Yang kedua yaitu latih anak pada keterampilan hidup. Keterampilan hidup atau life skill adalah kemampuan seorang untuk mengenali dan diri sendiri, berpikir positif, merempati, memecahkan masalah, komunikasi, manajemen stres dan lain-lain. Yang ketiga, rancang program kompensatoris, bisa pribadi dan sosial untuk anak, merupakan upaya dalam pendidikan formal untuk supaya anak tunalaras dapat bersosialisasi dengan lingkungan serta dapat mengembangkan diri sendiri dengan optimal. Adapun cara mengajar cabang olahraga untuk tunalaras, yang pertama yaitu bowling, yang kedua lompat tali, yang ketiga berenang. Lanjut ke yang terakhir yaitu autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme dan autisme spektrum disorder (ASD). Adapun penyebab autisme, yang pertama yaitu memiliki keluarga dengan riwayat autisme, yang kedua terlahir secara prematur, yang ketiga memiliki kelainan genetik atau kromosom tertentu seperti sindrom Fragile X dan tuberous sclerosis. Yang keempat, dilahirkan dari kedua orang tua yang berusia lebih dari 40 tahun. Yang kelima yaitu dilahirkan dari ibu yang mengonsumsi minuman beralkohol atau obat-obatan tertentu. Epilepsi selama masa kehamilan. Adapun cara mengajar autisme yaitu tidak melakukan modifikasi jadwal. Yang kedua, memilih gaya belajar. Yang ketiga, menggunakan bahasa sederhana. Yang keempat, menggunakan objek menarik ketika belajar. Yang kelima, mengamani masalah menulis. Yang keenam, mengenali bakat. Adapun cara mengajar olahraga autisme, yang pertama cabang olahraganya yaitu berenang. Studi menyebut anak dengan autisme yang belajar berenang memiliki kelenturan, keseimbangan tubuh serta daya tahan otot yang lebih baik. Yang kedua, jogging dan lari. Jogging dan lari dapat menjadi alternatif olahraga untuk anak autisme sebab olahraga ini dapat mengurangi
hiperaktivitas, meningkatkan gaya tahan otot serta kemampuan sosial anak autis. Yang terakhir yaitu bowling. Anak autis cenderung memiliki gangguan pada motorik kasar dan halus sehingga memiliki keterbatasan dalam bergerak dan beraktivitas. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.